Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan terakhir kita di bab aturan pencacahan. Nah, di sini kita akan menentukan hubungan antara kombinasi dan binomial Newton. Di materi sebelumnya kita telah mempelajari bahwa kombinasi itu suatu cara atau aturan dalam pemilihan sekian objek dari beberapa objek yang tersedia. Nah, di sini kita akan mengingat kembali mengenai segitiga Pascal. Nah, di SMP mungkin kalian telah mengenal apa yang dimaksud dengan segitiga Pascal, yaitu suatu rangkaian bilangan. Kalau kita jumlahkan, bagian yang sebelah atasnya itu akan menjadi bilangan yang baru di bawahnya, seperti kayak gini. Angka 2 ini diperoleh dari hasil penjumlahan dua angka tepat berada di atasnya, sedangkan angka 3 ini hasil penjumlahan dari 1 tambah 2, lalu 2 tambah 1. Yang ini 1 tambah 3 jadi 4, 3 tambah 3 jadi 6, 3 tambah 1 jadi 4, dan seterusnya. Ini polanya untuk segitiga Pascal itu nggak ada ujungnya, jadi semakin melebar gitu. Tetapi tetap membentuk suatu segitiga. Nah, di sini kita akan melakukan penjabaran dari suatu, baik itu persamaan yang satu variabel maupun yang dua variabel. Ketika suatu persamaan yang memiliki satu atau lebih variabel dipangkatkan, maka akan memiliki beberapa suku. Kalau pangkat 0, baik itu bilangan maupun persamaan, ketika dipangkatkan 0, itu hasilnya akan 1. Nah, lalu kalau misalkan A ditambah B pangkat 1, ini akan menghasilkan A tambah B. Kalau dipangkatkan 2, ini menjadi A kuadrat ditambah, kita kalikan, 2 kali A kali B, jadi 2AB ditambah B kuadrat. Nah, bisa kalian lihat polanya, kalau dipangkatkan 0 ada satu suku, dipangkatkan 1 ada dua suku, A sama B, dipangkatkan 2 ada 3, 1, 2, 3. Berarti kalau dipangkatkan 3 ada 4. Polanya yang mana? Koefisiennya kita lihat ke sebelah sini, 1, 3, 3, 1. Berarti di sini 1, ini 3, 3, 1. Ini sama aja dengan mengalikan A tambah B dikalikan dengan A tambah B lagi, dikalikan lagi dengan A tambah B. Nah, lalu di sini karena pangkat tertingginya 3, berarti yang paling besar itu A pangkat 3, dan pangkat tertinggi dari variabel A makin ke kanan itu pangkatnya makin berkurang. Yang ini pangkat 3, lalu pangkat 2, ini pangkat 1, dan seterusnya A-nya menghilang, nggak ada lagi. Sedangkan untuk B, ini pangkatnya dari nggak ada, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Nah, penjabaran A tambah B pangkat N ini bisa dituliskan dalam bentuk kombinasi, yaitu hasil kombinasi untuk koefisiennya itu dari kombinasi N0, N1, N2, dan seterusnya sampai N dan N lagi. Nah, di mana A dan B-nya itu bilangan real. Bilangan real itu semua bilangan yang bisa dinyatakan dalam garis bilangan itu merupakan bilangan real. Mau itu pecahan, desimal, bilangan positif maupun bilangan negatif. Sedangkan untuk N, ini pangkatnya selalu bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nggak ada ujungnya. Nah, rumus yang penjabaran ini disebut sebagai binomial Newton. Nah, kita coba ke soal. Di sini kita akan menguraikan bentuk aljabar dari 2x ditambah 3 pangkatkan 4. Biasanya berarti kalau dipangkatkan 4, kita lakukan perkalian 4 kali. Kalau 4 kali dengan cara yang manual, itu kan nanti akan lama proses pengerjaannya. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus penjabaran binomial Newton. Langkah pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Di sini kan ada 2x tambah 3 yang di dalam kurungnya. Kita misalkan 2x itu sebagai A, angka 3 itu sebagai B, dan N itu pangkatnya. Pangkatnya di sini 4, sehingga N-nya sama dengan 4. Nah, lalu untuk penjabarannya, nah, kita lihat kombinasinya. Di sini kombinasi N dari 0, N1, N2, dan seterusnya. Berarti yang di sini kita mulai juga sama.
kombinasi dari 4 dan 0, lalu 4 dan 1, 4 dan 2, 4 dan 3, sampai 4 dan 4. Ini untuk koefisiennya nanti. Sedangkan untuk tadi A sama B-nya, di sini karena pangkat tertingginya 4, berarti A-nya kita mulai dari pangkat 4. Semakin ke sini berkurang. A-nya jadi pangkat 3, nambah B1. Kalau kita jumlahkan bilangan pada pangkatnya, A-nya pangkat 3, B-nya pangkat 1, berarti 3 tambah 1, 4. Selalu sesuai dengan nilai N. Lalu ke sini, N-nya harus tetap 4, berarti A pangkat 2 berkurang 1 dari yang sebelumnya, B-nya bertambah lagi. Jadi A pangkat 2, B pangkat 2, berikutnya A kali B pangkat 3, dan di sini yang terakhir A-nya nggak ada, B-nya jadi pangkat 4. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita tentukan nilainya. Kombinasi dari 4 dan 0, itu kalau bilangan dikombinasikan dengan 0, mau 4 dan 0, 10 dan 0, ataupun 100 dan 0, itu hasilnya 1. Nah, kalau kombinasi dari 4 dan 1, tinggal kalian hitung seperti cara biasa, itu hasilnya 4. Kombinasi 4 dan 2 hasilnya itu 6, 4 dan 3 hasilnya 4, 4 dan 4 hasilnya 1. Jadi, kalau di sini N dengan 0 dikombinasikan, ataupun N dengan N lagi, itu hasilnya selalu 1. Jadi 100 dengan 100 hasilnya 1 kombinasinya. Nah, sedangkan di sini kita substitusikan nilai A. A-nya yaitu 2X. Berarti di sini 2X pangkat 4. Di sini diganti dengan 2X pangkat 3 dikalikan B-nya itu angka 3. Lalu 2X pangkatkan 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Lalu 2X dikalikan dengan 3 pangkat 3. Dan yang terakhir 3 pangkat 4. Hati-hati dalam perkalian di sini ada variabel, sehingga bukan hanya variabelnya saja yang dikalikan, tapi koefisien di depannya juga ikut dikalikan. Nah, seperti ini. 2X pangkat 4, berarti kita pangkatkan 2 pangkat 4, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya 16. X-nya pangkat 4, jadi di sini 16X pangkat 4. Lalu ini 2X pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2. 8X pangkat 3 dikalikan 3, ditambah yang ini, kita jabarkan lagi 2X pangkat 2. Ini kalau diuraikan berarti jadi 4X kuadrat, 3 dikuadratkan hasilnya 9. Lalu yang ini simpan ke sini, tetap 3 pangkat 3 hasilnya 27, dan 3 pangkat 4 hasilnya 81. Tinggal dikalikan seperti biasa. Ini dikali 1 tetap, yang ini 4 kali 8 kali 3 hasilnya 96, X pangkat 3. Jangan lupa ditulis kembali. Lalu 6 kali 4 kali 9. 216 X pangkat 2. 4 kali 2 kali 27. 216 kali X di sini. Dan yang terakhir ini konstanta, tidak punya variabel, yaitu 81. Nah, jadi ketika diurutkan, itu dimulai dari variabel dengan pangkat tertinggi sampai ke konstanta. Nah, ini untuk hasil penjabaran dari 2X tambah 3 dipangkatkan dengan 4. Nah, kalau sekarang pada penjabaran X dikurangi 2Y dipangkatkan 12, kita tentukan suku kelimanya berapa. Nah, coba kalian cek yang tadi. Ini kalau dipangkatkan 4, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Kalau dipangkatkan 5, nanti jawabannya ada 6 suku. Dipangkatkan 100, nanti ada 101 suku. Nah, berarti kalau ini dipangkatkan 12, ada 13 suku. Yang ditanyakan suku kelima. Kalau kita lakukan penjabaran seperti biasa, yang tadi, itu akan lama karena ini pangkatnya pangkat 12. Jadi kalau yang ditanyakan ya langsung suku kelima, kita bisa langsung gunakan rumus dari binomial Newton yang ini. Nah, kita misalkan dulu. N-nya ini adalah 12. Misalkan X itu sebagai A.
karena di sini bentuknya harusnya penjumlahan, karena di sini pengurangan, berarti ini masuknya ke B. Negatif 2Y sebagai B. Nah, ingat lagi, kalau suku kelima, itu berarti berkurang 1 nilai di bawah ini ya. Karena kan suku pada binomial Newton itu dimulai dari 0 di sini. Kombinasinya dengan 0. 0, 1, suku kedua itu 1, suku ketiga itu 2, suku keempat itu 3, dan seterusnya. Berarti kalau suku kelima itu nilainya 4. Dan A yang ditanyakan suku kelima. Ingat, untuk B pangkatnya itu sama dengan pangkat yang di bawah di sini. Kalau yang di bawahnya 3 berarti B-nya pangkat 3. Kalau di bawahnya 6, B-nya pangkat 6. Sedangkan A pangkatnya itu hasil pengurangannya 12 dikurangi 4, hasilnya 8. Kalau di sininya 12 sama 3 berarti sini A-nya pangkat 9. Nah, tinggal kita substitusi. Untuk yang kombinasi tinggal diselesaikan seperti biasa. 12 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikalikan dengan 12 kurangi 4 difaktorialkan. Nah, untuk A-nya kita ganti dengan X. Dan B itu kita ganti dengan negatif 2Y. Nah, untuk yang ini, kombinasinya ini bisa pencoretan langsung aja. Ini 8 faktorial bisa dicoret dengan yang ini. Lalu ada 4 kali 3. Coret dengan yang ini. 2 kali 1, 2 coret dengan yang ini. Hasilnya 5. Berarti kalau diringkas perkaliannya jadi 11 kali 5 kali 9 dikalikan dengan X pangkat 8 kalikan lagi dengan 16 Y pangkat 4. Nah, sekarang yang kita kalikan itu koefisiennya. Semua angkanya kita kalikan. Sehingga nantinya akan diperoleh 7.920 X pangkat 8 Y pangkat 4. Nah, jadi kita nggak harus menjabarkan dari awal sampai ke akhir lalu dihitung suku kelimanya. Tapi langsung saja menggunakan kombinasi. Nah, jadi suku kelimanya adalah 7.920 X pangkat 8 Y pangkat 4. Nah, untuk yang nomor B, yang ditanyakan itu koefisiennya saja, yaitu angka di depan variabel. Koefisien dari X pangkat 9 Y pangkat 3, tinggal kita cari. Nah, kalau yang tadi, ini kalau yang suku kelima, ini kombinasi dari 12 sama 4. Di sininya itu berkurang 1, berarti kalau koefisien dari X pangkat 9 Y pangkat 3, itu sama aja dengan, nah, karena di sini Y-nya itu sebagai B, kita anggap aja sebagai B, berarti nilai yang di bawahnya itu 3, dan X-nya pangkat 9, benar bahwa pengurangan dari 12 dikurangi 3 hasilnya 9. Jadi koefisiennya yang depan itu kombinasi dari 12 sama 3. 3 diperoleh dari pangkat Y, 12 dari N yang awal. Nah, kita selesaikan seperti biasa, dan hati-hati, ini untuk yang negatif 2Y dipangkatkan 3, itu sama aja dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. 3 kali perkalian bilangan negatif, hasilnya negatif. Jadi negatif 8Y pangkat 3. Nah, yang ini selesaikan seperti biasa. Tinggal lakukan pencoretan. Kalau emang bisa disederhanakan, ini 9 faktorial tinggal dicoret. 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6. Berarti di sini 2. Jadi 2 kali 11 kali 10. Hasilnya itu 220. X pangkat 9 dikalikan dengan negatif 8 Y pangkat 3. Kalikan koefisiennya. 220 dikali negatif 8. Jadi negatif 1760 X pangkat 9 Y pangkat 3. Nah, ini suku ke berapa ini? Suku keempat ya. Kalau di sininya 3 berarti suku keempat. Kalau yang diminta dari nomor 2B ini itu koefisiennya. Berarti cukup angka di depannya. Jadi koefisien dari X pangkat 9 Y pangkat 3 adalah negatif 1760. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan.
Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.